Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membahas mengenai cerita lengkap Boruto 2 Blue Vortex Chapter 9 bagian 2. Sekali lagi admin beritahu jika, dalam video ini hanya berisi terjemahan kasar saja dan bukan berasal dari terjemahan official, maka sebab itu jika ada salah-salah dalam proses menerjemahkan admin mohon maaf. Tetapi, sebelum itu, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan video pembahasannya. Di dalam kantor Hokage, Shikamaru mulai memerintahkan beberapa shinobi untuk membantu tim 10. Bergegaslah, lokasi mereka saat ini adalah di bagian utara sektor D. Tim 10 sudah terlibat dalam pertempuran. Tiba-tiba terdengar suara, "Di belakangmu, Shikamaru Nara, kamu tidak perlu memperhatikanku. Hubungkan aku dengan Ino Yamanaka." Boruto memasuki Konoha. Ternyata suara itu berasal dari kodok pengintai milik Koji. Adegan kembali berpindah ke tempat Kawaki terkapar. Kawaki mulai sadar dan Delta langsung berkata dengan suara yang panik, "Kamu akhirnya sadar juga, jangan buat aku khawatir begitu banyak, aku mungkin tidak bisa menunjukkan wajahku di depan Eida lagi." Kawaki membalasnya dengan nada sinis, "Jangan merusak gendang telingaku, lukaku hampir pulih sepenuhnya." Delta menanggapinya, "Kamu memang dasarnya abadi. Jadi, aku kira kemampuan pemulihanmu sudah aktif. Tetapi, lain kali jangan hanya terburu-buru tanpa berpikir." Kawaki tiba-tiba tersentak, seperti ada yang mengagetkannya. Delta berkata, "Mereka berada di sekitar sektor D, waktunya bergerak." Kawaki berkata, "Tunggu sebentar." Seseorang memutuskan untuk menampakkan diri, tamu tak diundang itu. Adegan berpindah ke Boruto yang sudah berada di Konoha. Boruto berada di sekitar bekas kekejaman Jura kepada shinobi Konoha. Koji melalui kodok pengintai tersebut berkata, "Elemen kayu, tidak diragukan lagi, ini adalah ulah mereka." Tiba-tiba ada panggilan dari Shikamaru, "Boruto, bisakah kamu mendengarku?" Sama seperti yang terjadi sebelumnya, ini adalah transmisi tidak resmi melalui Ino Yamanaka. Boruto menjawabnya, "Ya, aku bisa mendengarmu." Shikamaru kembali melanjutkan, "Ada dua musuh, mereka jelas menyerupai Shinju yang kamu bicarakan, sepertinya mereka mengejar Naruto. Tetapi, entah kenapa, sekarang tujuan mereka adalah Himawari." Boruto yang kaget berkata, "Himawari?" Shikamaru kembali melanjutkan, "Sepertinya ini ada hubungannya dengan cakra ekor 9. Apakah kamu tahu apa penyebabnya?" Boruto terkejut dengan perkataan Shikamaru dan Boruto berkata, "Ekor 9. Koji yang mendengarkan percakapan mereka juga terlihat kaget. Tiba-tiba Kawaki dan Delta sudah berada di belakang Boruto. Kawaki berkata, "Unit sensor, ini Kawaki, aku sudah mengkonfirmasi invasi Boruto, dia mungkin menghapus jejak cakranya, di depan gerbang utama, dekat tempat pembunuhan para Jonin. Mengapa kamu bersembunyi? Mencari teman-temanmu? Di mana Otsutsuki yang menjijikan itu?" Boruto terlihat kesal dengan kedatangan Kawaki dan berkata kepada Shikamaru, "Hokage ke-8, aku butuh sedikit waktu, Kawaki menemukanku." Shikamaru yang kaget berkata, "Apa?" Boruto kemudian berbincang kepada Kawaki. Boruto berkata, "Sama halnya denganmu. Apakah kamu benar-benar punya waktu untuk malas-malasan, sementara Konoha diserang oleh musuh?" Kawaki membalasnya, "Tampaknya kamu tidak menyadari bahwa musuh Konoha adalah dirimu sendiri, Boruto." Boruto menanggapinya, "Cukup dengan basa-basinya, menangani ini seharusnya menjadi prioritas, bukan? Mengingat situasi ini, mengapa kamu tidak datang bersamaku?" Kawaki menjawabnya, "Apakah kau mencoba merendahkanku?" Kawaki tiba-tiba langsung menggunakan mata Daikokutennya, mengeluarkan beberapa batang besi hitam yang langsung diarahkan ke Boruto. Tetapi, dengan refleks cepatnya, Boruto berhasil menghindarinya. Kawaki dan Delta terlihat kaget ketika Boruto dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Kawaki kembali lagi menggunakan serangan tersebut, namun, kali ini jumlahnya sangat banyak. Tetapi sekali lagi, Boruto bisa menghindarinya dan dengan cepat Kawaki langsung merubah tangannya dan mencoba menyerang Boruto dari jarak dekat. Namun, Boruto langsung membalasnya dengan tinjuan yang mengenai perut Kawaki, dan membuat Kawaki terpental. Delta kaget dengan apa yang terjadi, dan Boruto melangkah menuju Kawaki sambil berkata, "Sangat menyedihkan, sepertinya kamu tidak berlatih banyak." Delta dengan wajah pucatnya berkata, "Sebaliknya, seberapa banyak tepatnya kamu berlatih?" Kawaki yang tergeletak tiba-tiba mengaktifkan karmanya, hal tersebut membuat Boruto kaget.
Karma Boruto tiba-tiba beresonansi dan mulai aktif juga. Koji melalui kodok penginta tersebut berkata, "Ini buruk, itu mulai beresonansi. Boruto, sekarang kamu perlu pergi menjauh. Jaga jarakmu atau kau akan kehilangan kendali." Boruto yang panik langsung menggunakan kemampuan Otsutsuki untuk terbang menjauh. Delta kemudian berkata, "Hah, kenapa dia kabur?" Kawaki yang memandangi karmanya berkata, "Dia tidak bisa mengendalikan karmanya." Adegan kembali lagi di sektor D Konoha, di sana terlihat Inojin menggunakan Choju Giga berbentuk burung untuk kabur bersama Himawari. Tiba-tiba Jura terkena teknik pengikat bayangan milik Shikadai dan Shikadai berkata, "Jangan lihat ke arah lain. Fokuslah pada kami. Kami adalah musuhmu." Jura membalasnya, "Aku mengerti, tetapi itu sangat disayangkan." Jura tiba-tiba mengeluarkan bijudama berukuran kecil dari matanya. Shikadai berkata dalam hatinya, "Ini sangatlah buruk." Tetapi, tiba-tiba, Chocho datang menerjang Jura dan membuat bijudama Jura meleset ke arah lain. Bijudama tersebut meledak dan mengakibatkan banyak kepulan asap tebal dan membuat Shikadai serta Chocho terpental. Himawari juga terlihat sangat khawatir. Di sisi lain Sarada dan Sumire masih bergegas menuju lokasi kejadian. Sumire berkata, "Arah sini, ayo cepat bergegas." Sarada berkata dalam hatinya, "Himawari, semuanya, tolong jaga keselamatan kalian." Inojin yang berada di atas bersama Himawari mendapatkan panggilan dari Shikadai, "Inojin, aku dan Chocho membutuhkan jemputan." Inojin langsung bergegas menjemput mereka dan berkata pada Himawari, "Himawari, pegang erat-erat." Burung tersebut datang, kemudian langsung mencengkram Shikadai dan Chocho, dan mereka kabur dari tempat tersebut. Jura hanya memandangnya saja tanpa melakukan sesuatu. Hidari yang datang kemudian berkata, "Apa itu tidak apa-apa untuk membiarkan mereka melarikan diri?" Jura membalasnya, "Sasaranku adalah Himawari Uzumaki, yang mereka butuhkan hanyalah menyerahkannya dan aku akan berhenti." Meskipun mereka memahami itu, mereka tampak siap untuk terus berjuang sampai akhir dengan nyawa mereka dipertaruhkan. Hidari menanggapinya, "Betapa bodohnya, nampaknya mereka tidak memiliki banyak kecerdasan." Jura membalasnya, "Bukan begitu, ada sesuatu yang membuat mereka cukup marah untuk melawan insting bertahan hidup mereka, dan apapun itu harus menjadi informasi penting bagi kita." Adegan berpindah ke tim 10 dan Himawari. Shikadai berkata, "Seberapa nyaris itu? Kita hampir saja tersapu oleh serangan itu. Tapi untuk saat ini, selama kita tetap dekat dengan Himawari, dia tidak akan melepaskan serangan kuat seperti itu lagi. Mari tetap bersama dan mencoba mencari tahu langkah mereka selanjutnya." Chocho kemudian berkata, "Mungkin lebih baik untuk meninggalkan desa." Shikadai membalasnya, "Kamu benar, pada titik ini kita seakan-akan hanya menarik mereka." Himawari yang diam, tiba-tiba berkata, "Inojin, turunkan aku di sembarang tempat." Semua yang di situ kaget dengan perkataan Himawari. Himawari melanjutkan, "Aku akan lari sendiri menjauh." Inojin membalasnya, "Apa yang kau maksud? Tidak mungkin aku melakukan itu." Shikadai juga menambahkan, "Kamu tidak boleh melarikan diri seorang diri, jelas." Himawari mengatakan, "Meskipun dengan semua orang, kita tidak sebanding dengan orang itu. Jika terus begini, semua orang akan." Belum selesai menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Himawari berada di sebuah tempat, tiba-tiba terdengar suara, "Wah, siapa sangka Jubi itu yang akhirnya mengendusku." Himawari yang terkejut menoleh ke belakang melihat Kurama yang berukuran kecil. Kurama berkata, "Gadis kecil, apakah kamu mengerti siapa aku?" Himawari dengan muka terkejut membalas, "Kamu ekor 9 kan?" Chapter 9 dari Boruto to Blue Vortex berakhir di situ dan sepertinya akan menjadi momen yang sangat menarik bagi para penggemar, mengingat perkembangan ceritanya yang semakin menegangkan. Dari apa yang kami lihat dalam cerita lengkap ini, terlihat bahwa aksi dan ketegangan antara sesama karakter yang semakin meningkat, dan karakter-karakter utama seperti Boruto, Kawaki, dan Himawari akan mengalami tantangan yang lebih besar dalam pertempuran mereka melawan musuh-musuh baru yang muncul seperti Shinju. Dari cerita yang telah kami lihat, tampaknya akan ada plot twist yang mengejutkan dan pengungkapan rahasia yang dapat mengubah arah cerita secara dramatis. Hal ini pastinya akan membuat para penggemar tidak sabar menantikan rilis resmi chapter ini yang akan rilis nanti malam jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih telah menonton video cerita lengkap Boruto to Blue Vortex chapter 9 bagian 2, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video berikutnya.